Politisi Partai Persatuan Pembangunan Habil Marati ditetapkan sebagai tersangka pendanaan pembelian senjata api yang akan digunakan dalam aksi 21 dan 22 Mei. Bagaimana respon Partai Persatuan Pembangunan? Sudah ada rekan Nadia Atmaji yang akan melaporkannya dari gedung DPR Jakarta. Nadia, apa tanggapan dari politisi P3 usai polisi menemukan fakta bahwa Habil Marati, politisi partai tersebut ini sebagai penyandang dana bagi Kiflan Zain? Ya, Zakia, petinggi P3 dalam hal ini PLT Ketua Umum P3 Soeharto Monoarfa dan juga Sekjen P3 Arsul Sani beserta jajarannya tengah menelusuri lebih lanjut bagaimana keterlibatan Habil Marati dalam hal ini. Berbagai langkah dilakukan oleh P3 untuk mengetahui sebenarnya mengapa sampai Habil Marati ini turut berperan dan juga mendanai. Ini masih didugaan ya. Kemudian juga dari P3 mengatakan bahwa Habil Marati ini sebelumnya merupakan bendahara umum pada saat era Surya Dharma Ali. Kemudian pada saat ada konflik di antara Romah Hurmuzi dan Jan Faridz, ia masuk ke dalam kubu Jan Faridz menjadi wakil ketua umum. Lalu apa sebenarnya langkah yang tengah dilakukan saat ini? Mari kita ikuti perbincangan saya dengan Sekjen P3 Arsul Sani. Pak Arsul, sejauh mana penelusuran P3 saat ini terkait dengan keterlibatan Habil Marati? Ya, kami tentu sekarang sedang berusaha untuk mencari tahu, mencari info. Pertama dari jajaran kepolisian sebagai penegak hukum dalam kasus pidana ini, dan yang kedua tentu dari keluarga dan dari lingkungan teman-teman Pak Habil Marati itu sendiri tentang apa yang sebenarnya terjadi. Namun demikian tentu posisi kami adalah ya hanya untuk mencari tahu saja dan kemudian bisa memberikan penjelasan lah kepada teman-teman media, kepada jajaran partai tentang apa yang sedang terjadi dengan Pak Habil Marati ini. Partai sendiri memberikan bantuan hukum tidak Pak? Apalagi kan Pak Ahmad Yani juga termasuk politisi P3. Ya, kami tentu senang kalau Pak Habil Marati didampingi oleh juga advokat yang mantan ya kader P3 Pak Ahmad Yani. Demikian pula nanti kalau memang beliau atau keluarganya misalnya memerlukan bantuan hukum dari P3, tentu teman-teman advokat yang ada di P3 juga akan bersedia untuk memberikan bantuan hukum. Karena memang bantuan hukum ini kan hak seseorang meskipun dia seorang tersangka menurut Undang-Undang Bantuan Hukum, menurut KUHP yang memang juga harus kita hormati. Polisi pun harus menghormati soal itu. Namun tentu P3 maupun para advokat yang mendampingi Pak Habil Marati kan tidak boleh kemudian mengintervensi atau memengaruhi proses penyelidikan dan penyidikan yang sedang dilakukan oleh penegak hukum Polri. Pak, sebenarnya kan P3 ini tercatat sebagai pendukung Pak Jokowi sebenarnya, tetapi mengapa bisa sampai seorang kadernya kemudian mendanai mendanai makar begitu? Ya, inilah yang kami masih harus cari tahu ya, dan tentu tetap prinsip-prinsip atau asas praduga tak bersalah itu kan juga harus tetap kita hormati ya. Memang kalau kita menengok ke internal P3, masyarakat saya kira juga sudah sama-sama tahu bahwa pasca pemilu 2014, pasca Pilpres 2014, di mana P3 pada saat itu mengusung Pak Prabowo, Pak Hatta ya, dan kemudian ketika diputuskan mengusung Pak Jokowi lagi yang kemudian berpasangan dengan Kiai Ma'ruf, itu kan memang banyak atau sebagian dari teman-teman di P3 itu juga tetap mendukung Pak Prabowo ya, meskipun mayoritas ya karena memang garis partai, keputusan resmi partai itu mengusung Pak Jokowi dan Kiai Ma'ruf, ya tentu dalam Pilpres kemarin mendukung Pak Jokowi Kiai Ma'ruf. Itu. Terima kasih Pak, infonya tadi saya sedikit ralat, didugaannya mendanai senjata api ilegal itu ya Pak ya, bukan belum makar. Oke. Terima kasih Pak, itulah tadi informasi kami dari Sekjen P3 bahwa hingga saat ini P3 pun masih mendalami dan menelusuri bagaimana keterlibatan dari Habil Marati di kasus ini. Kembali ke Anda Zakia. Baik, Nadia Atmaji, terima kasih atas informasinya.